A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bi kalimatillahi tammatil ladzi la yujawizuhunna barun wala fajr. Min syarri ma khalaq qadara wa bara. Min syarri ma yanzilu minas sama'. Min syarri ma yakhruju fiha. Min syarri ma dara'a fil ardi. Min syarri ma yakhruju minha. Min syarri fitnatil laili wan nahar. Min syarri tawarikil laili wan nahar. Ila tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, dimanapun saudara berada, kali ini saya akan membawakan tema yaitu sihir dan cara pengobatannya. Mudah-mudahan saudara yang terkena sihir atau terkena campi-campi, terkena pelet, mudah-mudahan dengan menonton video ini akan diberikan oleh Allah kesembuhan sehingga rumah tangganya atau keluarganya bisa hidup normal lagi. Karena apa, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Sihir itu memang ada sejak dahulu kala hingga kini dan sampai akhir zaman itu ada yang namanya sihir. Cuma sihir itu beda. Kalau di zaman dahulu sihir itu orangnya kelihatan angker, pakaiannya serba hitam, memakai kemenyan, rumahnya menyendiri. Namun beda dengan tukang sihir di zaman sekarang. Tukang sihir di zaman sekarang tak ubahnya sama seperti kita, bahkan lebih keren lagi. Mereka berdasi, mereka bersepatu, mereka membawa laptop, membuka rekening bank, sehingga diketahui bahwa ciri-ciri orang tukang sihir di zaman modern ini sangat sulit, terkecuali orang itu cara berpakaian dan penampilannya masih cara-cara yang seperti dahulu, sehingga bisa ditebak. Bahkan tukang sihir sekarang itu banyak promosi di media massa, di medsos, bahwa mereka sudah berani dengan terang-terangan mengatakan bahwa mereka itu bisa menyantet, bisa guna-guna, bisa melet orang. Padahal ini di dalam hukum agama Islam jelas dilarang oleh Allah maupun Rasulullah. Adanya dalil sihir itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 102. Yang artinya, dan mereka itu mengikuti apa
yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat waktu itu di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami, ya kata Harut dan Marut, hanyalah cobaan bagimu waktu itu kaumnya, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang didengar sihir tersebut. Mereka dapat menceraikan antara suami dan istri. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya tersebut kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepada dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan kitab Allah, dengan sihir, itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini menerangkan bahwa sihir itu memang benar-benar ada dari dulu sampai sekarang dan terakhir sampai yaumil kiamat. Maka ciri-ciri orang-orang terkena sihir itu banyak sekali, ya. Saya terangkan dulu agar yakin bahwa sihir itu memang ada, ya. Contoh, seseorang yang terkena sihir pelet itu banyak sekali ciri-cirinya, namun saya sebutkan sebagian. Apabila seseorang itu terkena sihir pengasihan, sihir pelet, di dalam jiwa dan pemikirannya, dalam qalbunya, itu sangat selalu mengingat-ingat orang yang menyihirnya. Jadi dia selalu ingat kepada orang tersebut, walaupun si yang disihir ini sudah punya suami, sudah punya istri, mereka akan selalu mengingat-ingat kepada orang tersebut. Kedua, mereka selalu ingin selalu ketemu dan mencuri-curi waktu, berbohong kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada istri atau suaminya. Mereka ingin selalu ketemu. Kalau sudah ketemu, mereka selalu ingin berbuat zina. Karena tujuan utama tukang sihir yang pelet, berupa pelet ini, tujuan utama adalah dia ingin berbuat zina.
apabila mereka sudah melakukan perbuatan zina tersebut, maka setelah melakukan hal tersebut, besoknya dia akan mengulang seperti perbuatan itu lagi. Selalu terbayang-bayang orang tersebut, selalu mencuri-curi waktu untuk menemuinya, selalu berbohong kepada keluarganya. Ini terulang terus-menerus, sehingga suatu saat Allah akan menampakkan mereka dan dihinakan dengan perbuatan sendiri, sehingga rumah tangganya akan hancur, dibuat hancur oleh Allah karena sudah melakukan kesalahan dan dosa. Tidur pun selalu bermimpi oleh orang tersebut, terbayang-bayang dan selalu ingin ketemu sama lawannya tersebut. Maka oleh itu, saudara yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu ciri-ciri orang yang terkena sihir pelet. Nah, bisa juga mereka itu, kalau orang yang sudah terkena sihir pelet itu selalu berbohong kepada suami atau istrinya, bahkan kepada orang tuanya, untuk menemui atau melakukan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh keluarganya tersebut. Jadi dia ini bahkan rela memberikan uang kepada orang tersebut yang menyihirnya. Apapun akan dilakukan demi orang tersebut. Tidur pun juga selalu memimpikan dia. Nah, orang yang sudah seperti ini itu cenderung menjauhi perintah Allah. Dia tidak mau melakukan perintah Allah lagi. Kalaupun dia ini melakukan perintah Allah, dia hanya kamuflase atau menutupi aib kepada keluarganya, dan dia ogah-ogahan untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Justru ingin dia itu melanggar perintah Allah. Nah, caranya bagaimana agar orang yang terkena sihir pelet ini diberikan kesembuhan oleh Allah? Biasanya orang-orang yang seperti ini itu mau bertobat bila kejadiannya sudah lama dan terulang-ulang lagi berbuat dosa, berbuat zina, dan sudah mengeluarkan harta benda, baru dia sadar. Kalau sudah menyadari untuk hal yang seperti itu, mereka akan mencari jalan keluar untuk orang tersebut, mencari jalan keluar supaya terhindar dari bertemu dengan orang tersebut. Selagi dia masih diikat sihir, dipelet sama orang tersebut, dan dia tidak mau berusaha untuk menghindar dari pelet tersebut, maka dia selalu tidak akan keluar dari lingkaran perbuatan sihir tersebut. Maka oleh itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi apabila ada ciri-ciri orang yang seperti itu dan mau untuk menghentikan hal tersebut, maka silakan diamalkan
apa yang saya berikan ini insya Allah akan lepas dari ikatan tersebut. Pertama, kita orang yang terkena sihir dan merasa kena sihir, mencintai orang lain atau selingkuh, itu pertama harus benar-benar bertobat kepada Allah, menyesal atas perbuatan selama ini yang telah dilakukannya, meminta maaf kepada suami atau istrinya. Setelah itu lakukanlah sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh. Dengan sholat itulah insya Allah akan memberikan pertolongan saudara keluar dari belenggu sihir tersebut. Amalannya, silakan membaca sehabis sholat 5 waktu. Setelah zikir habis sholat, ditambah lagi membaca ayat kursi 1 kali, membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Falaq 1 kali, dan membaca An-Nas 1 kali. Usahakan setiap habis sholat itu dibaca. Lalu hendak mau tidur juga dibaca. Pagi hari kalau sudah sholat 5 waktu dibaca, maka yang dilakukan amalnya yaitu dibaca habis sholat dan habis mau tidur, baca ayat-ayat yang saya sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bertekad tidak menemui orang tersebut. Bahkan tidak menemuinya, menghubungi pun diusahakan tidak menghubungi orang tersebut. Caranya nomor mereka diblokir, atau kita orang tersebut ganti nomor. Aplikasi apapun yang masih berhubung dengan dia, maka usahakan itu ditutup total. Entah itu diblokir, entah itu ganti nomor, atau medsos yang lain yang masih berhubungan itu dihilangkan, sehingga orang itu diblokir, sehingga kita tidak bisa berhubungan, berbicara atau menghubungi dia lagi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Yang ketiga, meminta kepada Allah apabila ada ikatan buhul atau foto-foto yang mereka gunakan untuk media sihir tersebut, atau boneka dan sejenisnya, meminta kepada Allah agar buhul-buhul tersebut dihilangkan atau dihancurkan oleh Allah, sehingga tidak terkena ada dampaknya kepada orang yang disihir tersebut. Mungkin saudara ada pertanyaan, silakan, insya Allah nanti akan saya jawab. Jadi saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau itu dengan cara zikir habis sholat dan mau tidur, setelah itu kalau mau cara dengan air minum,
diminum airnya atau dibuat mandi, maka boleh air tersebut, ambil air di galon besar, lalu dibacakan ayat suci Al-Quran, diruqyah. Setelah itu bisa diminum untuk keluarga, bisa untuk dibuat mengepel rumah agar aura negatif yang ada di dalam keluarga, dalam rumah tersebut itu hilang, atau bisa untuk siram-siram di halaman depan atau samping belakang, dikira di situ ada tanah kosong, maka disiram-siram dengan air tersebut. Boleh dijemput dengan air yang lain sehingga menjadi banyak. Apabila ada energi positif yang datangnya dari setan yang dilimpahkan ke buhul tersebut, yang masih meninggalkan bekas di rumah si pasien, maka itu bisa dinetralisir dengan air ruqyah. Caranya ambil air ruqyah yang galon besar, setelah itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat apa saja yang dibaca, maka sediakan waktu khusus, ya. Boleh habis sholat 5 waktu kita bacakan, boleh, atau sekaligus kita bacakan selesai, boleh. Pertama, yang cara membuat air ruqyah itu mudah dan insya Allah kita semua bisa. Caranya ngambil air orang tersebut, si yang mau meruqyah itu punya wudu, suci dari hadas, ya. Usahakan menghadap kiblat, niat meminta kepada Allah, ya Allah, apabila niatnya boleh dengan kata-kata yang lain atau bahasa yang dimengerti, kurang lebihnya seperti ini: ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah semua dosa hambamu ya Allah. Hambamu mohon kepada Engkau ya Allah, apabila di dalam rumah hambamu ini ada buhul-buhul sihir, ada energi negatif yang datangnya dari syaitan ya Allah, adanya kemungkinan di rumah hambamu ini ada energi sihir, energi pelet yang datang dari dukun ya Allah, maka segerakan hilangkan semua pengaruhnya dan musnahkan semua ini ya Allah. Lalu membaca Al-Fatihah. Boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh, ya. Lalu baca ayat kursi, lalu membaca Al-Baqarah ayat 102, lalu membaca Al-Baqarah surat yang 2 ayat yang terakhir, yang dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Lalu membaca qul huwallahu ahad 3 kali, membaca Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap kali surat dihembuskan pada air tersebut. Contoh umpamanya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditiup di ayat tersebut, ya. Cara niupnya pelan, jangan keras, pelan, niupnya pelan.
Nah, gini ya, nggak boleh, nggak usah. Hanif pelan. Nah, setiap kali surat ditiupkan sampai surat yang terakhir, ditiupkan ya. Ini kita lakukan satu hari habis sholat boleh, setiap habis sholat boleh. Minimal 3 hari setelah air tersebut kita ruqyah, dan selalu minta kebaikan dalam rumah tangga agar diberi rezeki yang barokah, agar diberi keluarganya, kehidupannya baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini diamalkan ya. Di ruqyah boleh 3 hari, 5 hari, 7 hari dan seterusnya, pokoknya ganjil. Di ruqyah terus menerus. Setelah itu airnya boleh diminumkan ke seluruh keluarga kita ya. Boleh diminum sendiri, boleh diminum orang lain, boleh. Lalu dibuat ngepel bisa, dibuat siram-siram bisa. Itulah saudaraku penjelasan yang saya berikan kepada saudara. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya tunggu. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi boleh air ini kita buat keluarga kita boleh, buat keluarga orang lain juga boleh ya. Boleh ditambahi sebelum baca ayat-ayat Al-Quran, itu boleh ditambahi sholawat Nabi ya. Allahumma sholli ala Muhammad, atau sholawat yang lain, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dibaca 3 kali, dibaca 5 kali, 7 kali. Setelah itu baca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau hafal ta'awud, boleh juga dibaca ta'awud ya. Boleh juga membaca ta'awud, misal ta'awudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh baca 3 kali, 5 kali boleh. Atau ta'awud yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh. Atau boleh ta'awud yang lain, banyak macam-macam ta'awud ya. Intinya doa perlindungan ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan binatang, serta dari gangguan ain yang dahsyat. Ta'awud banyak macamnya, boleh salah satu boleh dibacanya ya. Bila saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin kalau dibuat mandi boleh, silakan dibuat mandi. Air yang diruqyah tadi dibuat mandi boleh. Jadi sehingga mungkin ada masih energi negatif yang datangnya dari setan yang berada di dalam badan kita. Setelah minum dibuat mandi air ruqyah tersebut, insya Allah. Intinya saudara yang terkena sihir pelet itu harus benar-benar taubat dan harus benar-benar menghindari untuk bertemu. Jangankan bertemu, untuk menghubungi saja harus benar-benar dihindari kalau ingin disembuhkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah cara untuk menyembuhkan dari sihir yang jenisnya pelet atau bisa juga yang disebut dengan pengasian. Jadi usahakan kalau kita ini terkena hal-hal negatif maupun punya masalah, itu jangan ke dukun, karena ke dukun itu di dalam Rasulullah mengatakan seseorang yang ke dukun dan mempercayai ucapannya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari ya. Apalagi sekarang sudah banyak bertebaran dukun-dukun itu pada banyak di medsos mengaku-ngaku dukun dan sudah sudah mempromosikan dirinya kalau dia itu seorang dukun. Maka usahakan di dalam Islam itu sudah lengkap sebenarnya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Cara apapun sudah ada ya. Bila ingin terhindar dari gangguan setan, caranya sudah ada. Demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Mungkin nanti akan saya bahas yang bab lain, cara-cara bagaimana orang itu supaya terhindar dari sihir penglaris ya. Insyaallah ada. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada satu kata itu yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada terhindar dari gangguan setan, rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya, keturunannya diberikan anak yang soleh atau soleha. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.